Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya untuk membacakan firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelum kita memulai dengan permenungan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kembali ke hadirat-Mu. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya utuslah Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menyelesaikan permenungan kami pada pagi hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 13. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama dengan mereka ia naik di sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyelentangkan pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami didirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihakimi? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan renungan singkat pada pagi hari ini. Tema renungan yang saya bawakan pada pagi hari ini adalah kemuliaan yang tertinggi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini mengisahkan penampakan kemuliaan Yesus.
Yesus mengajak 3 orang murid-Nya untuk naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di sana Ia berubah rupa di depan mereka. Pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan, dan Elia serta Musa nampak kepada mereka sedang berbicara dengan Yesus. Para murid mengalami pengalaman rohani yang begitu mendalam. Pengalaman itu memberi rasa damai dan tentram untuk tinggal di tempat itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kehidupan kita yang umumnya hiruk-pikuk penuh kesibukan dan kegaduhan sering menjadi penghambat untuk mampu mendengarkan suara Allah. Namun, Injil hari ini mengajak kita akan perlunya keheningan untuk mampu mendengar suara Tuhan. Lebih jauh lagi, Injil mengajak kita semua untuk mendengarkan sabda Tuhan Yesus Putra tercinta Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kadang suara Tuhan kita lewatkan karena hanya kesibukan yang tidak ternilai. Beban kehidupan, suara teriakan, deru mesin dan kendaraan bermotor, alunan musik yang setiap saat kita dengarkan, sering menjadi penghalang untuk kita mendengarkan suara Tuhan. Maka, dari sini saya mengajak kita semua untuk berani meninggalkan kehidupan kita yang penuh kesibukan yang tidak ternilai demi mendengarkan suara Tuhan yang begitu mendalam. Semoga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, setelah kita mendengarkan renungan singkat kita pada pagi hari ini, marilah kita menutup seluruh rangkaian kegiatan kita dengan berdoa. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh dan setia. Dengan pengantara Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.